perkenalkan nama saya Selvi Mahmani dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan fiskal antar lembaga pemerintahan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan moneter dan fiskal. Sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia. Kebijakan fiskal juga memiliki dua prioritas. Yang pertama yaitu defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering disebut dengan APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua yaitu mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Berdasarkan dari teori dan pendapat yang dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, fungsi utama kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan yang kedua yaitu fungsi stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesehatan yang tinggi, tingkat harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dan yang terakhir yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendataan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut perpajakan, yang dimana pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dan yang kedua yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa pembelian atas barang dan jasa pemerintah. Ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Dan materi yang selanjutnya yaitu hubungan fiskal antar pemerintah pusat. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dengan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN disusun sebagai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam mendukung pendapatan negara. Dan yang selanjutnya yaitu BPK dan DPR. BPK dapat memeriksa dan melaporkan keuangan negara sebagaimana adanya, bebas dari pengaruh maupun tekanan politik, termasuk dari ketiga cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada rakyat, utamanya pembayar pajak, melalui wakil-wakilnya di DPR serta DPRD sebagai pemegang hak pajak. Seperti halnya DPR, DPD juga menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat. Sementara itu DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerahnya masing-masing. Semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 147, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat 1. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan BPK dengan DPR dan DPD. Pemerintah BPK merupakan suatu lembaga negara yang memiliki tugas memeriksa keuangan negara secara bebas dan mandiri. Di dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPK berhubungan dengan DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, budget dan pengawasan serta pemerintah selaku pelaksana
Rencana Keuangan Negara. Hubungan tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas masing-masing lembaga negara. Bagi BPK, hubungan dengan DPR dan DPD serta pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan pemeriksaan keuangan negara sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Di dalam penyusunan rencana pemeriksaan, BPK harus melakukan komunikasi secara intensif dengan DPR, DPD, dan pemerintah. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan juga perlu dikomunikasikan dengan baik dengan DPR, DPD, dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan merupakan produk pemeriksaan yang harus dapat menarik dan dipahami oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Dari yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal. Hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya, untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana transfer tersebut. Daerah dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah, dan pendapatan lain yang sah. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Semoga materi dari saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.